Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Agustina dengan NIM 8565 18778 dari Parodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas 1 dengan mata kuliah Pancasila. Baiklah, adapun petunjuk pengerjaan. Buatlah video singkat maksimal 3 menit dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Kemudian Anda boleh memilih salah satu fokus sebagai berikut. Yang pertama, proses lahirnya Pancasila BPUPK, Piagam Jakarta, PPKI, atau yang kedua, perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, RIS, demonstrasi terpimpin, Orde Baru, reformasi. Kemudian, isi video Anda harus mencakup yang pertama, menjelaskan salah satu peristiwa penting sesuai pilihan fokus Anda. Yang kedua, menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, menyampaikan refleksi pribadi. Pelajaran apa yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Kemudian teknis pelaksanaan, rekam menggunakan HP ataupun laptop dengan durasi maksimal 3 menit, format bebas, bisa berupa vlog, presentasi sederhana, narasi dengan gambar, atau gaya kreatif lainnya. Tidak wajib diedit rumit. Yang penting pesan tersampaikan dengan jelas. Video diunggah di media sosial atau Google Drive atau penyimpanan online lainnya dan tidak di privat atau di setting publik. Copy paste tautan tersebut dalam file Word dan unggah file tersebut pada tempat pengunggahan tugas. Memasuki pembahasan, yakni dengan judul Pembelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Mengenal dan memahami nilai-nilai luhur Pancasila sebagai negara dan panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelajaran penting bagi generasi muda dari sejarah lahirnya Pancasila melalui proses BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI adalah bagaimana Pancasila lahir dari perbedaan, kompromi, dan cita-cita bersama untuk persatuan dan keberagaman. Generasi muda dapat mencontoh semangat musyawarah dan dialog para pendiri bangsa untuk mencari solusi terbaik dan menghargai nilai-nilai persatuan dan keberagaman. Yang pertama, pelajaran dari setiap tahapan. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK). Pelajarannya, proses perumusan dasar negara Pancasila diawali dengan forum diskusi para tokoh bangsa yang mewakili berbagai latar belakang. Hal ini menunjukkan pentingnya dialog dan gagasan yang beragam untuk membangun fondasi bangsa. Contohnya, pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di Gedung Pancasila menjadi tonggak penting. Kemudian, ia tidak hanya menyampaikan ide, tetapi juga merangkum aspirasi yang berkembang. Lanjut yang kedua, Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Pelajaran yang dapat diambil dari periode ini menunjukkan pentingnya kompromi dan kesepakatan demi mencapai tujuan bersama, meskipun ada perbedaan pandangan, misalnya terkait sila pertama. Para tokoh berhasil mencari titik temu untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Contohnya, pada Piagam Jakarta yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 adalah hasil kompromi. Teks ini menjadi fondasi awal sebelum akhirnya disempurnakan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut yang ketiga,
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pelajaran yang dapat diambil dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 memperlihatkan ketegasan dan tanggung jawab para pendiri bangsa dalam mengambil keputusan akhir demi keutuhan negara, termasuk penyempurnaan Piagam Jakarta menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, keputusan untuk menghapus 7 kata dalam sila pertama Pancasila yang sebelumnya ada dalam Piagam Jakarta dilakukan demi menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia. Kesimpulan dari pelajaran di atas adalah proses lahirnya Pancasila adalah bahwa ia lahir melalui sidang BPUPK merumuskan gagasan dan dasar negara. Piagam Jakarta menjadi draft awal dan disahkan secara final oleh PPKI sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Proses ini diawali dengan janji kemerdekaan Jepang untuk melibatkan perdebatan, sengit, serta kompromi dari para pendiri bangsa untuk mencapai kesepakatan.